sendiri bingung ya guys ya. Katanya sih kalau bukan Pak RK ayahnya ya berarti tuyul. Tapi Revalino ini memang yakin loh kalau misalkan dia itu adalah ayah kandung dari CA. Hal terbesar yang pernah diberikan oleh Bu Love kepada Pak RK ini adalah memaafkan. Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Hasil tes DNA dari Pak Ridwan Kamil alias Pak RK sudah dirilis oleh tim Bareskrim Polri guys. Dan didapat hasil kalau DNA dari Pak RK non identik dengan CA, yaitu anak dari Lisa Mariana. Yang artinya Pak RK ini bukanlah ayah biologis dari CA guys. Nah terus siapa dong bapak kandungnya? LM sendiri bingung ya guys ya. Katanya sih kalau bukan Pak RK ayahnya ya berarti tuyul guys ayahnya guys. Karena LM ini yakin 100% guys kalau ayah biologis dari anaknya ini adalah Pak RK. Lisa Mariana yakin kalau yang diajak bercocok tanam waktu itu hanya Pak RK guys. Dan waktu menjadi simpenannya Pak RK, bukan ani-aninya ya, tapi simpenannya Pak RK. Ani-ani no, simpenan yes. Pak RK itu sangat protektif gitu guys. Sampai-sampai LM ini diikuti kemana-mana oleh orang suruhan Pak RK. Jadi LM ini nggak akan bisa macem-macem guys. Nah, tapi kok bisa hasilnya negatif? Apakah ada yang main-main atau kong kali kong dibalik semua ini? Tapi pengacara dari Mbak LM yaitu Bapak John Boy Nababan menyatakan bahwa tes DNA ini sudah dilakukan dengan baik dan profesional. Jadi mereka sudah menerima hasil dari tes DNA ini. Dan tinggal PR-nya yaitu menjelaskan kepada Mbak Lisa ya pelan-pelan gitu ya. Karena kan Mbak Lisa ini masih belum terima. Kemarin aja pas nonton siaran langsung pengumuman tes DNA ini aja Mbak Lisa nih ngamuk-ngamuk gitu loh. Jadi ini yang dipegang sama Polri ini hanya amplop coklat yang kita tanda tangani. Dari air liur sama dari darah. Cara saintifik atau layak atau saintifik atau layak untuk terbuka Kekuatan gue cuma kalian. Gue pamit, gue ketahuan buat 40.000 nonton. Ini hanya gelas coklat yang disegel. Pak tunjukin Pak depannya yang ada tanda tangan saya. Buat 50.000 nonton. Lo lihat lagi bacain. Udah bilang kalau negatif berarti anak tuyul. Gimana nama baik, reputasi lo aja udah baik. Udah hancur ambil. Udah bilang ya cuma kami lagi lo gak pengen inisial lagi ya. Kalau harus bertanggung jawab di akhirat anjing. Perkara ini berawal dari adanya media di dua akun Instagram. Seumur hidup lo udah mampus. Ingat anakku udah mati. Gue udah tahu hasilnya tuh kayak bakal negatif, udah biarin. Jalan. Tapi jangan lupa tanggal 22 kita ketemu di KPK, gedung KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Gue bongkar semuanya. Ya kebayang sih Pak John Boy ini harus dengan sabar gitu ya menenangkan Mbak LM. Karena ya
hasilnya memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Mbak LM ini. Tapi wajar juga sih Mbak LM ini sampai marah-marah dan nangis-nangis gitu mendengar hasil dari tes DNA ini. Ya gimana enggak? Tuntutan Pak RK itu loh nggak main-main, 105M guys, atas tuduhan pencemaran nama baik. Dan sekarang terbukti kalau anak itu bukanlah anaknya Pak RK. Waduh, gimana nih? Mana duit hasil podcast udah dipakai buat bariatrik lagi. Tapi tenang Mbak Lisa, Revalino siap kok tes DNA dan tanggung jawab. Nah, tapi gimana ya kalau misalkan Revalino tuh memang ayah biologis dari CA? Gimana ya kira-kira tanggapan dari suaminya Mbak LM ini? Tapi Revalino ini memang yakin loh kalau misalkan dia itu adalah ayah kandung dari CA. Dan ceritanya itu memang cukup masuk akal sih. Jadi mereka ketemu itu di bulan Maret, terus pacaran sampai Mei. Dan di Mei itu Mbak LM ini sempat bilang kalau Mbak LM ini lagi mengandung gitu. Dan Revalino ini hampir nikah sama Mbak Lisa. Kayaknya itu sebelum ketemuan sama si Pak RK ini gitu loh. Dan Revalino ini tanggung jawab loh. Dia siap kok bertanggung jawab untuk membiayai CA kalau terbukti CA ini adalah anaknya. Gak cuma Pak RK yang mau tanggung jawab, Revalino juga mau tanggung jawab Mbak Lisa. Kalau Pak RK nggak mau, masih ada Revalino kok. Sebenarnya lega juga sih kalau ini tuh bukan anaknya Pak RK. Maksudnya Bu Love ini pasti lega gitu kalau ini tuh bukan anaknya Pak RK. Karena kasus ini kan sebenarnya sudah dimulai itu di tahun 2021 ya. Artinya kasus Pak RK dengan LM ini adalah kasus lama dalam rumah tangganya Pak RK dan Bu Love. Dan kemungkinan ya Bu Love ini tahu gitu dengan kasus ini dari lama gitu. Dan mungkin kasus ini tuh sudah menjadi badai dulunya gitu di keluarga mereka dan sudah berlalu. Karena ya guys ya, di salah satu podcast itu Pak RK sempat diwawancarai dan ditanya apa sih hal terbesar yang pernah diberikan oleh Bu Love kepada Pak RK. Nah, dan jawabannya Pak RK adalah hal terbesar yang pernah diberikan oleh Bu Love kepada Pak RK ini adalah memaafkan. Kira-kira apa hal terbaik yang pernah istri Kang Emil berikan buat Kang Emil? Memaafkan. Apakah yang dimaksud memaafkan ini adalah memaafkan kasus antara Pak RK dengan LM ini? Ya, kalau memang iya, berarti kan kasus ini sebenarnya sudah berlalu dan karena viral lagi jadi mengulik-ngulik lagi luka lama dari rumah tangga mereka gitu. Ya, dan dari kasus ini kita juga bisa melihat ya kalau Pak RK ini adalah orang yang bertanggung jawab tuh. Pak RK aja mau gitu untuk tes DNA, berarti dia sudah maulah mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu. Walaupun ya hasilnya ya tidak terbukti kalau dia tuh kalau CA itu adalah anaknya. Tapi kan Pak RK ini sudah membiayai CA dari dulu. Nah, Mbak LM pernah bilang nih kalau Pak RK ini memang sering transfer sebelum-sebelumnya gitu. Dari awal anak ini lahir sampai 8 bulan sebelum kasus ini viral, Pak RK ini masih rajin kok kirim-kirim transfer duit gitu. Tapi nggak dari Pak RK sendiri, tapi melalui ajudannya. Artinya kan Pak RK ini sangat bertanggung jawab ya. Nah, berarti ada baiknya juga nih kasus ini viral. Karena kalau misalkan nggak viral, berarti Pak RK ini akan kirim uang terus menerus nih untuk membiayai anak yang sebenarnya bukan anaknya. Tapi Pak RK ini memang dermawan sih. Ya, jangankan CA yang diduga adalah anak kandungnya, Lisa Mariana yang bukan anaknya aja mau dikuliahin. Kurang dermawan apa coba Pak RK ini? Ya, tapi setidaknya sekarang masalah ini sudah clear ya. Dan biar masalah ini nggak berlarut-larut gitu. Kasihan juga CA kan, nih korbannya tuh anak kecil ini gitu loh. Dari kasus antara LM dan RK ini korbannya ya si CA ini. Apalagi CA ini kan udah mau sekolah gitu ya. Jangan sampai nanti ada ibu-ibu nyinyir gitu ya. Kasihan kan anak kecil nggak tahu apa-apa tentang urusan orang tuanya gitu loh. Dan apakah setelah ini kasus ini akan tetap berlanjut? Nah, dan
LM ini akan menjadi tersangka atau ujung-ujungnya ini akan berakhir damai gitu. Karena ya Pak RK juga nggak mau memperpanjang masalah dan nama baiknya juga sudah kembali. Siapa tahu Pak RK ini ya kasihan ya sama LM gitu, masa dituntut sebanyak itu. Nah, dari mana dong dia dapat sumber penghasilan lagi? Uangnya sudah dipakai kok untuk itu, nggak jadi bariatrik dong nanti LM kalau uangnya dipakai semua untuk bayar gugatannya Pak RK. Ya menurut kalian gimana guys tentang kasus ini? Apakah kasus ini akan terus berlanjut? Apa sudah stop sampai di sini saja? Jangan lupa komen di kolom komentar guys. Dan jangan lupa subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan update lainnya. Sampai ketemu di video berikutnya guys. Bye bye.